Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Kita masuki pembahasan kita tentang asam, basa, dan garam. Yang pertama kita bahas asam. Berikut ciri-ciri asam yaitu A. Rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. B. Dapat menimbulkan korosi. C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam misalnya pada jeruk, lemon, tomat, rasa asam pada anggur, asam pada cuka makan, aki, dan asam lambung atau HCl. Contoh asam yang merugikan adalah peristiwa hujan asam.
Peristiwa hujan asam terjadi ketika gas bersifat asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer. Kemudian gas tersebut terbawa angin dan bereaksi dengan air hujan membentuk asam sulfat dan asam nitrat serta asam klorida. Air hujan yang bersifat lebih asam berbahaya bagi kehidupan di bumi, dapat membunuh tanaman, mencemari sungai, dan mengikis bebatuan dan dampak buruk lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang basa. Berikut ciri-ciri basa yaitu mempunyai rasa pahit, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Terasa licin di kulit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Asam ditambah basa akan menjadi netral, yang disebut dengan reaksi netralisasi. Penerapannya pada obat sakit mah, ketika kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat mah sebagai senyawa yang bersifat basa berfungsi untuk menetralkannya. Kemudian pada pengobatan akibat sengatan serangga, sebagian orang menggunakan pasta gigi yang mengandung alkalin untuk mengobati sengatan lembah dan menetralisir racun. Perlindungan terhadap kerusakan gigi. Masuknya makanan ke dalam mulut akan menurunkan pH mulut dan menjadi semakin asam, menyebabkan terjadinya erosi gigi dan demineralisasi, sehingga digunakan pasta gigi yang bersifat basa untuk menetralkan keasaman mulut. Selanjutnya pada pengolahan tanah pertanian. Tanah gambut memiliki pH yang asam. Untuk menetralkannya dengan pengapuran, yaitu memberikan kapur atau basa ke dalam tanah sehingga menjadi netral. Contoh basa yaitu berbagai jenis sabun, kemudian obat mah, pasta gigi, sampo, kapur sirih, pupuk, dan lainnya. Selanjutnya garam. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Yaitu dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh yang terkenal yaitu adalah garam dapur atau NaCl. Asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida atau garam dan air. Manfaat garam misalnya dimanfaatkan di bidang industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Selanjutnya kita bahas indikator asam basa, yaitu suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Berikut penjelasannya. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Contoh indikator alami misalnya kunyit. Ekstrak kunyit plus larutan asam akan menghasilkan warna kuning cerah. Ekstrak kunyit jika ditambahkan larutan basa akan menghasilkan warna jingga. Selanjutnya kol merah. Ekstrak kol merah ditambah larutan asam menjadi warna merah. Ekstrak kol merah ditambah basa lemah warnanya hijau. Ekstrak kol merah ditambah basa kuat, maka warnanya menjadi kuning. Selanjutnya kembang sepatu. Ekstrak bunga kembang sepatu ditambah larutan asam, maka warnanya menjadi merah cerah. Jika ditambah dengan larutan basa, maka warnanya menjadi hijau. Selanjutnya indikator buatan, yaitu indikator yang siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contoh indikator buatan misalnya kertas lakmus yang terdiri dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Di dalam larutan asam, lakmus biru berubah menjadi merah. Di dalam larutan basa, lakmus merah berubah menjadi biru. Contoh indikator buatan lainnya seperti pada tabel berikut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.